Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya? Anda di hari ini senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon dan koran politik terbesar di Jawa Barat di edisi hari ini pemirsa. Tentunya informasi-informasi dari sekeliling Anda, Ciayu, Majak Kuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional semua disajikan secara lengkap dan menarik. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan ini pemirsa mengenai salah satu daerah wisata yang saat ini pemirsa dalam tanda petik ya, ini belum dikenal publik ya, kecuali ini ada di salah satu makam ya sebagai tempat wisata religi di Kecamatan Talun, yaitu makam pendiri Cirebon Mbah Kuwu Sangkan nih pemirsa. Kemudian bagaimana kalau kita melihat memotret Talun dari sisi yang lain ya, apakah dari sisi kuliner misalnya, kemudian juga selain yang tadi saya sebutkan ada wisata religi di situ di Kecamatan Talun yaitu makam Mbah Kuwu Sangkan. Juga ini pemirsa perlu pemirsa ketahui ada peninggalan-peninggalan kerajaan yang jauh sebelum Cirebon itu berdiri, yaitu kerajaan Indraprahasta. Nah, nanti kita akan obrolkan dengan sejumlah narasumber di edisi pagi hari ini. Siapa dia pemirsa nanti akan saya kenalkan, dan berikut saya baca dulu ini berita dari halaman utama koran Juara, koran Radar Cirebon hari ini pemirsa. Stop beli ternak dari daerah wabah, menular cepat tapi tidak pada manusia. Cirebon antisipasi dan pencegahan PMK apalagi menjelang Hari Raya Idul Adha ya. Kemudian 2 pebasket Cirebon ke Amerika. Lolos skuad terbaik Honda DBL Indonesia All Star tahun 2022. Kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon edisi hari ini, upacara Baiju. Kemudian daripada korupsi, pilih yang halal dengan nyambi supir taksi online. Ini cerita dari Kuwu Getrak Moyang pemirsa. Memotret sisi lain Pak Junandi. Ini Kuwu Getrak Moyang yang punya sampingan yaitu sebagai supir taksi online pemirsa. Itu dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis Kota Cirebon ini pemirsa, aturan muscap Demokrat berubah. Ketua terpilih tidak otomatis pimpin DPC. Ini dari Kota Cirebon. Kemudian akhir Mei partai politik persiapan verifikasi faktual ya. Kemudian jalan terusan pemuda berlubang lagi. Itu pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebon, ini pemirsa di koran Radar Cirebon hari ini ada pernyataan dari Raden Hasan Basori. Tidak ada pembangunan monumental. Nah, itu pemirsa, dorong validasi data tenaga kerja. Bupati lepas puluhan calon pekerja migran. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya, ini pemirsa dari koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon ya. Alumni SMAN 1 Sumber sabet emas dari cabang olahraga menembak. Ini di Shigi Manila yang saat ini masih berlangsung. Pemirsa, kemudian ini salah satunya yang akan kita bahas di pagi hari ini, dorong pengembangan wisata Cirebon Raya. Kemudian ini pemirsa layani 1.343 orang penumpang selama Lebaran. Nah, itu pemirsa, ini pemirsa, maaf ya, 1.003.343 penumpang selama Lebaran. Itu dari berita-berita dari halaman utama koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Dan tadi saya sudah sebutkan pemirsa di prolog ya, bahwa di pagi hari ini yang nanti kita akan obrolkan ini tentang wisata Talun Ngangeni. Ya, ini pemirsa di sebelah saya, ini pemirsa ada Camat Talun, Kabupaten Cirebon, ada Pak Dr. Andes Abadi MSI. Selamat pagi, Pak Camat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Camat? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih nih sudah hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Pak Camat, ini pemirsa ada Ketua FKKC Talun, ya Kecamatan Talun, ada
salah seorang kubu. Ini pemirsa saya hadirkan. Ini ada Pak Gunawan. Selamat pagi, Pak Gunawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Pak Gun? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih sudah hadir juga di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Mama Kubu, ini pemirsa ada tokoh masyarakat Talun, ada Dr. Andes Juhana. Selamat pagi, Kang Juhana. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabarnya juga? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih. Dan saya langsung ke Pak Camat nih. Pak Camat, ini pagi hari ini yang sedang kita bahas. Nanti kita akan bahas wisata Talun ngangeni pemirsa ya. Ini apa sih yang bisa yang dibanggakan dari Talun gitu, Kecamatan Talun? Yang kita tahu kan hanya di situ ada wisata religi, makam Baku Sangkan itu kan. Selain itu ada lagi nggak? Ada. Apa itu? Sebelumnya mohon izin, masih dalam suasana Lebaran Idul Fitri dalam bulan Syawal ini. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mumpung masih di bulan Syawal ya. Masih di bulan Syawal. Nah, terkait dengan apa sih yang dibanggakan di wilayah kami, Kecamatan Talun, paling tidak kita melihat latar belakang dulu. Ada 3 hal yang kita banggakan di Kecamatan Talun. Pertama, bahwa wilayah Talun memiliki letak yang sangat strategis. Strategisnya kenapa? Karena di wilayah Kecamatan Talun punya yang namanya pintu jalan tol yang ada di Desa Ciperna. Itu wilayah Kecamatan Talun. Yang kedua, wilayah Kecamatan Talun punya bandara. Penggung ya. Penggung yang sekarang namanya Cakrabuana. Itu yang pertama. Yang kedua, wilayah Kecamatan Talun merupakan wilayah penyangga. Penyangga antara ibu kota Cirebon dengan ibu kota kabupaten yang di Sumber. Nah, tentunya kita harus maju kalau penyangga. Jangan sampai penyangganya itu roboh. Kan? Yang ketiga nih yang lebih penting yang dibanggakan adalah kita punya potensi dari seluruh desa yang ada di wilayah Kecamatan Talun yang jumlahnya 11 desa. 11 desa. Oke. Secara garis besar ada 5 yang kita banggakan. Pertama, kita punya kuliner. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya nih ya. Kuliner, ya, saya hadirkan nanti ya. Siap. Kedua, kita punya tadi disampaikan ada religi, tempat-tempat ziarah. Ada beberapa. Lumayan banyak. Ketiga, kita punya sumber daya alam. Ada di Desa Kubang, di Desa Sarwadadi, ya pemandangnya eksotik. Dan kita angkat nanti potensi itu. Ada juga kita punya yang namanya peninggalan sejarah, salah satu kerajaan tertua di Nusantara. Di Nusantara? Di Nusantara. Bukan hanya di Cirebon. Apa itu kerajaan apa? Indra Prahasta. Indra Prahasta. Nah, itu. Nah, terus yang terakhir kita punya lapangan golf. Lapangan golf ini di wilayah kita 3 ini nggak ada. Selain di kita di Kabupaten Cirebon, khususnya wilayah Talun. Kita akan kembangkan jadi wisata olahraga. Kalau di Lombok punya Mandalika. Kalau di Talun? Di Talun nanti bisa kita jadikan Manda Cirebon. Oh, Manda Cirebon. Atau Lika Cirebon. Oh, iya, baik. Itu prolog ya dari Pak Camat dan saya ke Kang Juhana dulu nih. Sebagai tokoh masyarakat Talun ya. Kang Juhana tadi sudah disenggol-senggol itu ya tentang kerajaan Indra Prahasta. Nah, menurut Anda ini sebagai tokoh masyarakat Talun, itu bagaimana sih kerajaan Indra Prahasta yang sekarang mungkin di bawah saya, usia di bawah saya ini sudah tidak mengenal ya? Betul. Iya kan? Ini yang perlu kita gulirkan terus nih, Pak Camat dan juga Mama Kubu. Kang Juhana, itu bagaimana sih tentang Indra Prahasta itu? Ya, terima kasih. Saya akan informasikan tentang adanya kerajaan Indra Prahasta. Jadi begini Pak, jauh sebelum adanya Cirebon, apalagi adanya perkembangan agama Islam di Nusantara ini, bahwa di daerah kita khususnya Talun, khususnya Desa Sarwadadi, itu pernah ada kerajaan yang namanya Kerajaan Indra Prahasta. Pendiri kerajaan Indra Prahasta adalah Maharesi Sentanu Dewa. Dia berasal dari kerajaan Calangkanaya, India. Oh, di India. Tepatnya hulu sungai Gangga, di Gunung Himalaya. Di tahun 363, dia mendirikan kerajaan Indra Prahasta.
berlanjut sampai tahun 769. Ada 14 raja yang pernah jadi raja di Indraprahasta. Raja pertama Sentanudewa, raja terakhir Prabu Wiratara. Dan kebetulan nih Pak, bahwa di tahun 618, tahun 618 ini Kanjeng Nabi Muhammad pernah mengutus mantunya atau sahabatnya Sayyidina Ali untuk datang ke dunia timur, khususnya ke Nusantara, di mana Kanjeng Sayyidina Ali datang tepat di Indraprahasta. Kebetulan di sana raja yang menemui dia itu Raja Andabuana namanya. Andabuana. Kanjeng Sayyidina Ali memantau, mengobservasi keberadaan dunia timur atau orang-orang dunia timur. Gitu. Baik, Kang Juhana, itu yang tadi Anda sebutkan itu, Kang Juhana ya. Itu bentuk-bentuk atau prasasti peninggalan-peninggalan kerajaan Indraprahasta ini apakah masih ada atau memang yang tadi Anda sebutkan itu kan dari hasil penelitian-penelitian atau dari hasil catatan-catatan dari mana gitu. Tapi tahan dulu ya, Kang Juhana dan juga Mama Kuwu dan Pak Camat dan pemirsa, Anda di rumah jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya sudah mengundang Anda. Silakan Anda yang ingin bergabung, Anda ingin interaktif langsung. Saya menunggu Anda di line telepon 0231 482138 atau pemirsa bisa memberikan pertanyaan Anda, pendapat Anda. Ini melalui nomor SMS atau nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV pemirsa. Wisata Talun Ngangeni, itu topik yang sedang kita diskusikan di pagi hari ini. Dan kembali saya ke Kang Juhana ya. Tadi terputus jeda iklan, pertanyaan saya. Ini bukti-bukti kerajaan Indraprahasta di Kecamatan Talun masih ada gitu? Sementara bukti ini nggak banyak. Hanya mungkin bisa dilihat di sana ada batu perahu. Batu perahu? Ya, di pantai Simandung itu atau di Simandung itu. Di dekat Gunung Cangak itu. Batu perahu ini dulu Sentanudewa, raja pendiri pertama datang tuh dengan sebuah perahu dari India. Konon katanya hanya ditemani oleh seekor kuda. Makanya di situ ada batu perahu yang mungkin perahunya Prabu Sentanu menjadi batu sampai sekarang barangkali gitu. Kemudian ada ditemani kuda. Dia untuk transportasi di darat. Nah, kalau sekarang lokasinya itu di mana? Kalau sekarang nih kerajaan itu diperkirakan? Kalau sekarang diperkiranya mungkin daerah Sarwadadi. Sarwadadi, oke. Iya, karena itu kan datangnya di pantai Simandung, yang ada batu perahu itu. Kemudian menurut orang tua, Karapyak, ada di sana ada yang namanya Karapyak. Itu pintu gerbangnya kerajaan Indraprahasta. Oh, di situ. Iya, di Karapyak. Itu pintu gerbangnya kerajaan Indraprahasta. Baik. Yang sekarang, alhamdulillah, kita bangun musola untuk mengenang itu. Iya, baik. Oke, tahan dulu ya. Iya, Kang Juhana, saya ke Ketua Forum Komunikasi Kuwu Cirebon ya, Kecamatan Talun nih. Ada Mama Kuwu Gunawan. Mama Kuwu, nah ini berkaitan dengan yang tadi disebutkan oleh Pak Camat, kemudian juga Kang Juhana. Ini ada wisata di Kecamatan Talun ya. Ternyata ini banyak ya yang tadi itu. Selama ini di Kabupaten Cirebon kita hanya mengenal tentang Gegesik, Jamblang, kemudian juga saat ini muncul ini Kecamatan Talun. Anda sebagai Ketua FKKC Talun menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Camat, kemudian juga Kang Juhana sebagai tokoh masyarakat Talun, apa nih sebagai kuwu ya, sebagai kuwu tentang wisata Talun yang ngangeni ini? Silakan, Mama Kuwu. Terima kasih Mas Apip. Mohon izin Pak Camat. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Forum Kuwu Kecamatan Talun, dari awal ketika Pak Camat mewacanakan
Talun ini menjadi destinasi wisata kuliner dan religi, kami bersepakat mendukung. Karena Talun ini banyak potensi yang perlu kita ekspos, tetapi belum sekarang ini menjadi idola di masyarakat Kabupaten Cirebon khususnya. Apalagi di luar kabupaten. Mudah-mudahan apa yang diwacanakan oleh Pak Camat ini bisa terrealisasi. Makanya kami dari Forum KUWU ini ya sudah selayaknya dan sepantasnya lah sebagai putra daerah warga Talun mendukung. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Camat banyak potensi yang ada di Talun. Ada wisata religi, kuliner, ada juga wisata alam, gitu ya. ada juga wisata olahraga yang seperti disampaikan oleh Pak Camat, ada lapangan golf yang secara keseluruhan hanya ada satu di wilayah 3 Kabupaten Cirebon, ada di wilayah 3 Cirebon. Nah, dari situ saya juga melihat tidak hanya wisatanya yang perlu dikembangkan. Apa gitu? Ya, kita juga punya lahan yang cukup banyak di pertanian. Ini juga perlu menjadi menjadi perhatian kita juga. Jangan sampai kita pariwisatanya kita dorong, tapi di sisi lain ada yang merasa dirugikan. Jadi kita harus balance antara wisata dengan masyarakat sekitarnya. Tapi pendek kata bahwa kuwu sekecamatan Talun dengan adanya wisata Talun Ngangeni ini mendukung gitu. Insya Allah siap mendukung kami. Salah satunya kemarin di hasil musrembang kecamatan, anggaran Pagu Indikatif Kewilayahan kita fokuskan di satu titik, yaitu pengembangan jalur Insinyur Soekarno sampai dengan pertigaan Ciperna. Itu bukti komitmen kami KUWU di Talun ini mendukung apa yang menjadi cita-cita dan keinginan Pak Camat dan juga warga Talun ini supaya apa yang akan direncanakan ini bisa terrealisasi. Kita juga ke Ibu Dewan, kepada dunia usaha juga sering berkomunikasi, berkoordinasi terkait dengan apa sih yang harus segera kita lakukan agar ini bisa menjadi bukti, tidak hanya wacana. Nah, ini menarik nih. Saya ke Pak Camat nih ya. Nanti juga kita hadirkan juga ada anggota DPRD dari Kecamatan Talun juga ya. Nanti juga akan saya tanyakan nih. Nah, ini menyambung tadi dari Mama Kuwu Gunawan ini. Apa yang nanti akan dilakukan segera nih? Ya, jangan hanya ini hanya diskursus, jangan hanya ini sebagai wacana. Kata Mama Kuwu tadi, ini kan harus ada langkah-langkah nih, Pak Camat. Apa nih langkah-langkah segera yang harus diambil, terutama oleh Pak Camat sebagai orang nomor 1 di Kecamatan Talun gitu? Siap. Silakan. Untuk langkah-langkahnya kita tahu dan kami yakini baik secara keyakinan maupun secara teori bahwa suatu daerah wisata itu bisa terwujud kalau kerjasama antara pentahelik, 5 pihak-pihak yang punya kewenangan. Pertama itu dari pemerintah, baik dari tingkat desa sampai dengan tingkat pusat. Yang kedua adalah dengan akademisi atau perguruan tinggi. Yang ketiga dengan dunia usaha. Keempat dengan media massa. Keempat yang lebih penting adalah wisata bisa berhasil kalau ada keterlibatan langsung, partisipasi langsung masyarakat setempat. Nah, langkah yang sudah kita ambil, kita gandeng tuh kerjasama. Dengan perguruan tinggi sudah kita bikin MOU. Terus, sudah gitu? Sudah. Nah, dengan perguruan tinggi, kan begitu. Nah, itu kalau boleh disebutkan saya sebutkan. Ada. Nah, yang kedua, kita harapkan juga dari dunia usaha. Dunia usaha sudah banyak seperti kuliner. Kami juga mengundang investor yang lain untuk mari kita membangun destinasi wisata yang belum ada di wilayah Kecamatan Talun. Ketiga, kita juga dengan media massa kita gandeng kerjasama seperti yang sekarang. Iya, salah satunya ini salah ya. satunya. Untuk dan yang lebih promosi Talun itu ya. Yang lebih penting adalah masyarakat kudu kreatif. Oleh karena itu kami membentuk komunitas-komunitas yang mewakili masyarakat. Ada kulinernya,
ada komunitas ekonomi kreatifnya, Seni. ada paguyuban seni dan budaya di Kecamatan Talun. Dengan 5 stakeholder atau 5 pihak yang berkepentingan untuk kerjasama, insya Allah nanti bisa terwujud. Itu yang sudah kita lakukan ya. lakukan. Oke, langkah-langkahnya. Nah, kalau Kang Johana sebagai tokoh masyarakat Kecamatan Talun ya, menanggapi ini bagaimana gitu dengan adanya wisata Talun Ngangeni ini? Sangat bersyukur sekali. Sangat bersyukur sekali kalau memang ini sudah terwujud. Secara tidak langsung perekonomian di masyarakat Talun akan meningkat. Meningkat juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan cita-cita Pak Camat dan pemerintahan di seluruh desa di Kecamatan Talun mudah-mudahan terbukti. Baik itu. Nah, kembali ke Mama Kuwu nih, Mama Kuwu, dengan adanya demikian ya, dengan wisata Talun yang mencoba untuk terus semangat ini terus ditancapkan gitu ya. Anda sebagai orang nomor 1 di forum Kuwu Kecamatan Talun ya, forum komunikasi Kuwu Cirebon di Kecamatan Talun, ini menanggapi ini seperti apa? Apa ini sudah disosialisasikan juga ke masyarakat di misalnya di desa Mama Kuwu Gunawan atau desa-desa yang lain? Bagaimana nih Mama Kuwu Gunawan? Ya, jadi semua sudah dilakukan dari mulai tingkat desa. Pak Camat juga pada waktu traveling ke desa-desa itu sudah menyampaikan rencana adanya suatu kawasan yang terintegrasi. Kami pun punya tugas di desa menyampaikan ketika ada industri rumahan, ayolah kita benahi sistem daripada kemasan agar ini menjadi produk yang bisa dipasarkan di warung-warung yang ada di Kecamatan Talun. Jadi kita juga mendorong mereka agar lebih kreatif dalam mengemas makanan sehingga layak untuk disajikan di rumah makan. Mengemas makanan maksudnya bagaimana nih Mama Kuwu? Jadi yang dulu kita kemasannya itu hanya dengan plastik biasa, sekarang kita kemas dengan ya supaya lebih menarik lah. Agar mereka yang berkunjung ke Talun ini bisa sebagai oleh-oleh. Nah, kita juga ke tokoh masyarakat menyampaikan bahwasanya Baik. apa yang diwacanakan ini tidak hanya dirasakan oleh satu desa, tidak hanya wilayah yang dilalui dari Jalan Insinyur Soekarno, tapi seluruh masyarakat yang ada di Talun ini akan merasakan dampak secara ekonomi, sosial, dan budaya. Baik. Itu ya, di 11 desa itu kira-kira ikut merasakan semua lah ya. Oke. Tahan dulu nih ya. Pak Camat, kemudian juga Mama Kuwu dan juga Kang Johana. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di season ini saya hadirkan, ini pemirsa ada dari, tadi saya hadirkan juga ada Pak Camat, kemudian juga tokoh masyarakat, dan juga Ketua Forum Komunikasi Kuwu Cirebon atau FKKC Kecamatan Talun. Dan di segmen ini saya hadirkan di sebelah saya, ini pemirsa ada Ketua Komunitas Kuliner ya Kecamatan Talun, ada Kang Ramdhani. Selamat pagi, Kang Ramdhani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Kang Ramdhani? Alhamdulillah, baik. Oke, terima kasih nih Kang Ramdhani sudah menyempatkan juga hadir di Selamat Pagi Cirebon. Kemudian di sebelah Kang Ramdhani, ini pemirsa ada Kang Dali, Ketua Komunitas Ekonomi Kreatif atau Ekraf Kecamatan Talun ya. Selamat pagi Kang Dali. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabarnya Kang Dali? Alhamdulillah baik. Oke, di sebelah Kang Dali, ini pemirsa ada Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Cirebon, dan sebagai juga ini pemirsa di samping Ketua Komisi 4 juga ini mewakili Kecamatan Talun salah satunya ya, yaitu ada Mbak Siska Karina. Selamat pagi Mbak Siska. Assalamualaikum. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabarnya Mbak Siska? Alhamdulillah sehat. Iya, kandidat dokter juga ya. Amin, amin, disegerakan. Oke, dan saya baca dulu nih beberapa WhatsApp yang masuk ya. Di antaranya ini pemirsa ada dari Pak Husen. Ini di Losari ya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Nah, dari Pak Husen di Losari. Losari juga kaya akan seni. Nah, nanti juga kita akan munculkan setelah Talun Ngangeni katanya. Jadi Gegesik, kemudian Jamblang, sekarang Talun. Nanti juga kami menyusul
di Losari ini bisa jadi inspiring atau jadi inspirasi untuk yang lain ya. Terima kasih katanya. Kemudian satu lagi ini dari pemirsa di Palimanan. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Nah, ingin menanyakan tentang kerajaan Indra Prahasta yang tadi sudah disebutkan itu, katanya lokasinya di mana? Tadi sudah dijawab ya. Kalau tidak salah itu tadi jawabannya di Desa Sarwadadi ya. Kemudian berikutnya ini dari pemirsa di Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, juga sama, munculkan pariwisata di Cirebon karena itu adalah salah satu ke depan yang menjadi andalan kita. Nah, itu ya. Saya ke Kang Ramdhani dulu nih, Ketua Komunitas Kuliner ya. Iya. Ini yang ada di Talun itu apa saja sih, di Kecamatan Talun? Kulinernya apa saja? Kang Ramdhani, silakan. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kuliner di Talun ini, ya kalau menurut Bapak Camat ini, Pak Camat ini adalah selaku lokomotif, kuliner ini mesinnya. Iya, Jadi atau yang gerbongnya. menggerakkan. Oh, Nah, gerbong kita yang menarik Iya, iya. wisata-wisata lainnya gitu. Gitu. Jadi alhamdulillah kuliner yang ada di Kecamatan Talun juga hampir semuanya tematik. Ya. Seperti yang awal dari Aroso Eco juga bangunannya tematik, kemudian ada kopi pulen, ada barisa, barja, mimi sepuh, citier, warung kopi manis, kopi padi, buyut semar, bancakan, sakoes. Kemudian juga masuk ke Ciperna ada soto bening Semarang dan juga salt. Jadi ada kurang lebih 14 kuliner yang 14 semuanya tematik. kuliner. Semuanya Semua tematik. Iya. Di Kecamatan Talun ini. Talun, nah termasuk sakoes juga di situ temanya sepeda gitu kan, goeser bagi para kalangan goeser. Dan kita juga sudah alhamdulillah pernah diliput juga sama Radar juga pada saat itu tahun lalu. Jadi masing-masing punya tema masing-masing. Jadi ya kayak Mimi Sepuh temanya itu kekhasan, kearifan lokal dari Local wisdom Cirebon ya, itu yang ditampilkan. Jadi ini yang berbeda dan hampir semua konsepnya sawah dan pemandangan. Jadi ini kita menampilkan sesuatu yang berbeda dari rumah makan atau resto atau kafe di kawasan-kawasan yang lainnya. Seperti itu. Oke, saya masih ke Kang Ramdhani sebagai Ketua Komunitas Kuliner ya. Ini semua ada 14 14. kuliner di Kecamatan Talun. Talun. Nah, dari 14 itu dengan adanya wisata Talun Ngangeni yang coba nanti akan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Camat. Dengan wisata Talun Ngangeni ini, Anda sebagai Ketua Komunitas Kuliner itu seperti apa gitu? Mendukung atau bagaimana? Ya, kami sangat mendukung ya, karena tidak semua wilayah kecamatan yang mempunyai kekayaan atau kelengkapan penunjang wisata seperti di Talun. Ya, kita wisata kuliner sudah terbentuk. Seperti yang Pak Camat tadi bilang, golf ada, olahraga kita ada, alamnya kita ada, river tubing di Kubang juga pernah diliput sama Radar juga, ada Embung Sarwadadi juga. Kerajaan kita punya, ya, Sejarah ya. sejarah kerajaan. Wisata religi ya, juga. religi kita ada Mbahku Sangkan, ada Sebayanilah, ada Ki Danusela, ada 4 situs religi yang kita punya. Kemudian bandara pun kita kan ada, tadi sudah diceritakan. Ada ekonomi kreatif pun juga kita tidak sedikit, banyak juga. Oke, nanti akan saya tanyakan ke Kang Dali ya. Kesenian pun kita juga ada 11 sanggar seni di Kecamatan Talun. Jadi makanya 7 bidang wisata ini akan kita angkat di Kecamatan Talun, dan ini salah satu yang terlengkap salah satu kecamatan terlengkap potensi wisatanya yang ada di Kabupaten Cirebon. Cirebon itu adalah Kecamatan Talun. Saya ke Kang Dali nih, Kang Dali sebagai Ketua Komunitas Ekonomi Kreatif Ekraf. Itu ekonomi kreatif di Talun itu apa saja gitu, Kang Dali? Ya, sebelumnya terima kasih. Untuk ekonomi kreatif yang ada di Talun itu kita ada 4 sektor yang kita angkat. Apa itu? Yang pertama tadi kuliner, yang kedua itu adalah kriya atau craft, yang ketiga itu adalah fashion, dan yang keempat adalah kesenian. Nah, dari 4 itu memang semuanya dimiliki oleh Kecamatan Talun. Kuliner tadi dijelaskan oleh Kang Dani, dan ada juga para pelaku usaha-usaha yang memang bergerak di bidang kuliner yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Kuwu, bahwasanya memang kita difokuskan untuk menjadi oleh-oleh, di mana kemasan dalam produk tersebut harus lebih menarik. Kemudian terkait itu juga ada legalitas dari perizinan itu sendiri. Karena kalau misalkan kita hanya menjual produk tanpa legalitas, itu tidak afdol. Karena apa? Karena berdasarkan kebijakan dari Pak Bupati bahwasanya kalau bisa produk-produk UKM itu memiliki legalitas halal. Dan kebetulan saya pribadi juga membantu terkait perizinan legalitas tersebut. Yang kedua craft.
Di Talun juga kita punya craft. Salah satunya itu adalah goodie bag yang bisa custom, bisa pesan sesuai keinginan kita. Yang kedua ada dompet batik dari kain perca. Dompet batik dari Kain perca. Jadi bekas kain-kain yang menjahit itu ada bekas-bekas kainnya sisanya. Itu kita gunakan sebagai untuk craft, yaitu bikin dompet. Kemudian kita juga yang ketiga ada gantungan. Itu lokasinya di mana gitu Kang Dali? Untuk dompet batik itu lokasinya tepatnya di Desa Wanasabalor kebetulan. Oh, Nasabalor. Iya. Dan alhamdulillah itu sudah mulai dipesan oleh Bank BI dan hari ini kirim 200 piece ke Bank BI. Tadi yang ketiga ada gantungan kunci dari gambar topeng-topeng. Kemudian kita fashionnya yang tadi disampaikan, kita fashion gak kalah juga dari Batik Trusmi, kita punya batik Patalunan. Dan itu insya Allah launching di tahun ini. Batik Patalunan? Patalunan, betul Jangan-jangan sekali. yang dipakai oleh Mbak Siska nih ya? Betul. Oke, nanti. Nah yang terakhir kesenian, yang tadi sampaikan kita ada 11 kesenian dan alhamdulillah sudah mengadakan kerjasama dengan rumah makan yang ada di Kecamatan Talun. Oke, itu ya luar biasa nih sebetulnya nih. Tinggal satu lagi nih, apa? Kira-kira jadi gitu ya? Iya, betul. Kalau Gegesi Kampung Seni, nah kalau Talun apa nantinya ya? Oke, dan saya ke Mbak Siska nih, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Cirebon. Nah, saya ke Mbak Siska, kebetulan Mbak Siska ini domisili juga di Kecamatan Talun kan? Nah Mbak Siska, dengan yang tadi digulirkan oleh Pak Camat, kemudian support dari tokoh masyarakat, dari FKKC Kecamatan Talun, Ketua Komunitas Ekraf, Ketua Komunitas Kuliner, pendapat Mbak Siska ini tentang Talun, wisata Talun yang ngangen nih. Ya. Silakan, Mbak Terima Siska. kasih Mas. Sebelumnya selamat pagi dan tadi Pak Camat sudah berbicara mohon maaf lahir batin. Saya juga mohon maaf lahir batin di bulan Syawal ini, bulan yang penuh berkah juga. Untuk wisata Talun Ngangeni memang tadi Pak Dani sudah berbicara beberapa ataupun komplit lah di Kecamatan Talun. Kami dari pemerintahan daerah sebenarnya hanya tinggal mendorong saja. Mendorong saja, oke. Karena pasti investor datang untuk pembangunan. Karena pasti masyarakat juga berpartisipasi. Apalagi komunitas ini sudah terbentuk luar biasa. Jadi kita sebenarnya kabupaten tinggal Gitu ya. jadi gitu. Klik gitu ya. Klik, apalagi sekarang rencana induk pengembangan pariwisata daerah RIPDA ini mungkin mudah-mudahan tahun ini terbentuk dan Kecamatan Talun menjadi kawasan wisata. Itu tinggal ketok palu, klek. Oke, jadi sebagai Ketua Komisi 4 ini mensupport penuh Support ya? support penuh. Kami kalau tidak bentrok jadwal pasti saya datang ke acara-acara. Kemarin pembukaan di salah satu rumah makan Mimi Sepuh, kolaborasi dengan kesenian ya. Alhamdulillah beberapa tokoh ataupun para yang mensupport penuh wisata Talun Ngangeni ini hadir. Jadi kolaborasi antara wisata kuliner dan itu paguyuban seni. Jadi mereka bukan musik tapi kayak tarian, kayak apa, kayak mengenalkan lah. Ini batik yang dipakai Mbak Siska, ini juga dari Talun? Dari Talun. Batik Talun ini belum dipakai dijahit ya, nggak apa-apa. Saya mengenalkan saja. Ini bentuk salah satu kebanggaan kami dari Kecamatan Talun. Ini loh kita punya salah satu potensi dari bidang fashion tadi. Ini anak-anak saung ini, anak-anak paguyuban kesenian ini yang membuat ini. Saya harapkan misalnya di satu hari di Kecamatan Talun pakailah ini sebagai seragam Pak Camat ya. Sebagai bentuk ini. Nanti dibuat regulasinya ya. Buat regulasi sebelum kabupaten mungkin kecamatan dulu. Iya ya, kalau tidak salah di Jamblang dalam catatan saya juga punya. Batik juga gitu ya. Kecamatan Jamblang sekarang melengkapi Kecamatan Talun. Talun ini bagus ini. Ya, baik. Kreasinya Baik, oke Mbak Siska tahan dulu. Kemudian juga Kang Dani dan juga Kang Dali tahan dulu. Dan pemirsa, selamat pagi. Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen terakhir ini saya masih mengundang Anda. Silakan Anda bisa bergabung kembali di nomor yang ada di layar kaca RCTV pemirsa. Ini ada satu lagi WhatsApp yang masuk. Assalamualaikum, ini dari pemirsa di Mayung ya. Di Mayung menyampaikan mohon untuk yang tadi hadir di menjadi narasumber ini agar tidak hanya gebrakan saja, tetapi
Iya, terus katanya harus dilanjutkan tentang wisata Talun Ngangeni ini. Terima kasih. Ini dari pemirsa di Mayung ya. Ini jangan sampai obrol blarak mungkin ya. Dan kembali saya kembali ke Mbak Siska. Mbak Siska, ini tentang wisata Talun, potensi wisata Talun. Ini apakah sudah masuk ke DPRD Kabupaten Cirebon juga? Tadi kan kita berbicara tentang rencana induk pengembangan pariwisata daerah, ya raperdanya yang masih kita bahas. Dan insya Allah di lampiran raperda itu kan ada beberapa nama kecamatan potensi wisata Talun masuk dalam situ. Kami kemarin paksakan dan harus masuk di situ karena bukan hanya tadi berbelarak, bukan hanya wacana, tapi kita sudah jalan. Oh, sudah jalan. Maksudnya investor saja swasta saja sudah mau mendukung, kecamatan sudah mau mendukung. Kenapa kabupaten tidak mendukung? Nah, itu ya. Makanya dilampirkan itu harus potensi wisata kecamatan Talun masuk di situ. Mau kuliner ada, mau religi ada, mau aircraft ada, semua ada di Talun. Jadi ini sudah masuk di situ ya? Harus sudah masuk. Sudah masuk gitu ya. Dan ini yang diperjuangkan oleh Mbak Siska juga dan, ya. Dan teman-teman salah dewan. satunya itu gitu ya. Oke, Mbak Siska, kemudian kalau tadi disebutkan tentang batik itu di Kecamatan Talun, juga ini kan harus ada regulasi juga tentang itu. Harus ada haki hak, sebenarnya. Ini lagi hak atas kekayaan intelektual. Teman-teman sanggar ini di salah satu desa Cirebon Girang, kebetulan ada pakunya juga hadir, sedang dibantu untuk pendaftaran oleh beberapa teman-teman ataupun tokoh-tokoh yang memang bisa membantu mendaftarkan. Karena kalau halal PRT kan ada Mas Dali, nanti ada haki, ada siapa. Kami bekerja sama semua, yang penting Kecamatan Talun dengan slogan atau tagline-nya wisata Talun Ngangeni itu juara gitu, di segala bidang. Oh gitu ya. Baik, dan saya kembali ke Mas Dali. Mas Dali, tentang ekonomi kreatif tadi ya. Ini kan DPRD sudah mendukung ya kan. Apalagi ketuanya, Ketua Komisi 4 ini dari Kecamatan Talun kan. Kemudian tadi Pak Camat sudah mendukung, Kuku juga sudah mendukung ya. Tokoh masyarakat juga mendukung. Nah, bagaimana pendapat Mas Dali? Ini kan tinggal klik saja kata Mbak Siska itu. Iya, betul. Memang sebenarnya untuk ini tinggal jalannya saja, karena memang untuk pengenalan kita sudah melakukannya. Dari tadi kuliner, kemudian saya pribadi juga sudah mengenalkan kawasan Talun Ngangeni itu sampai keluar dari Cirebon. Ke Jakarta saya sudah mengenalkan, karena komunitas dari pelaku usaha itu bukan hanya lingkup Kabupaten Cirebon, karena saya juga tergabung di wilayah UKM Indonesia. Jadi saya kenalkan tuh ke mereka, dan saya juga sudah mengenalkan, kemarin juga sempat saya live bareng RRI juga untuk mengenalkan tentang kawasan wisata Talun Ngangeni. Jadi memang sudah dikenalkan dan memang sudah berjalan sebelumnya sih, sudah berjalan, tinggal bagaimana caranya bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Itu ya. Seperti itu. Oke, dan saya ke Kang Dani. Kang Dani, Anda sebagai ketua komunitas kuliner, dengan ini Anda menyambut tentunya dengan kuliner-kuliner yang lain gitu ya. Ini juga kan harus disampaikan, disosialisasikan. Bagaimana menyambut wisata Talun Ngangeni ini, terutama di kuliner. Apa juga dipasang di situ tentang Talun gitu misalnya di tempat-tempat kuliner atau seperti apa? Silakan Kang Dani. Ya, baik. Sebagai dukungan kami dari support, bidang kuliner, support kami terhadap rencana kawasan wisata yang terintegrasi, kami menghimbau, sudah kami rapatkan dengan teman-teman kuliner semua untuk mengakomodir kawan-kawan dari bidang aircraft dan juga kesenian. Di antaranya kita sudah menandatangani kesepakatan bahwa masing-masing rumah makan yang ada di Kecamatan Talun akan mendisplay produk-produk dari UMKM aircraft yang ada di Kecamatan Talun. Kemudian yang kedua, kita juga akan menampilkan ya perform daripada teman-teman dari bidang kesenian. Jadi setiap minggu atau Sabtu mereka rutin tampil di masing-masing rumah makan yang ada di Kecamatan Talun. Itu bentuk support kami untuk bidang yang lain. Di samping itu kami juga nggak mau kalah dengan tim kreatif membuat satu batik khas Talun. Kita juga ingin yang, mengenalkan tadi ya, sama Mbak Siska itu ya. Tadi kita juga mengenalkan khas Talun, soto Talun. Oh, soto Talun. Soto Talun. Ya.
Itu hidangan khas soto. Jadi kalau kita bicara empal gentong itu sudah banyak yang besar-besar. Ini ada Kita soto talun. bicara nasi jamblang sudah banyak. Sudah, Umum. Orang sudah tahu se-Indonesia. Tapi soto talun belum banyak tahu. Ini kita mau kenalkan. Kedepannya insya Allah akan kita buat juga sate talun. Oh, sate talun. Nah, ini sate talun, sate yang khas lagi. Jadi sotonya khas, satenya khas, hanya dari talun. Itu yang kita mau angkat dari sebagai bentuk dukungan kami dari tim kuliner untuk pengembangan pariwisata di Talun Ngangeni ini. Karena wisata tanpa kuliner akan hampa. Ya, seperti contohnya ada beberapa kecamatan lain atau desa lain ada wisata budaya tapi nggak punya kuliner. Akhirnya orang habis dari situ terus langsung pergi. Udah pulang aja. Tapi di sini kita tahan dengan makan dulu, wisata alam dulu. Jadi nggak cukup 1 hari di sini. Nanti kedepannya kita akan buat kerjasama juga dengan homestay untuk bikin homestay dari rumah-rumah warga supaya memberdayakan perekonomian masyarakat. Baik, baik. Kembali saya ke Mbak Siska. Mbak Siska, ini tadi sudah melangkah jauh sebetulnya ya. Ini sudah ongoing proses ya. Malah ongoing formation ini sudah ada formasinya ini kan. Nah, Mbak Siska, dengan demikian ya, ini pemerintah Kabupaten Cirebon, Anda sebagai legislator, ini sudah pernah disampaikan ke dinas terkait gitu misalnya tentang Talun Ngangeni ini? Sudah. Kami sudah berbicara, maksudnya sudah pelaksanaan kemarin ya bulan apa kalau nggak salah Februari kita ada festival Talun. Oh, festival Talun. Jadi festival Talun itu semua kesenian budaya, UMKM juga ya Mas Dali ya. Oh, tampil juga. Hadir di situ. Jadi mengenalkan kepada semua masyarakat itu bahwa Talun itu dari mulai desa A sampai dari mulai Saroda di ujung nih sampai ke Kepongpongan ini ternyata punya. Itu seharian itu festival Talun. Artinya apa? Dinas sudah mengetahui. Ya, jadi tinggal bagaimana tadi dinas itu bantu promosi. Iya, promosi ini. Bantu ini kebijakan. Karena kalau berbicara masalah pengembangan, kalau mau jalan sendiri sebenarnya sangat bisa sekali. Tapi malu kita sebagai Kabupaten Cirebon ini punya Talun yang begitu luar biasa, tidak kita dorong, kita bantu. Mereka kayak camat yang luar biasa mendukung. Lalu sampai ke tingkat desa, ada potensi kuliner, ada ketuanya, ada ekraf, mereka sebenarnya sudah bisa jalan sendiri. Malu, tapi kalau kita nggak ikut turun, ikut bantu, makanya sedikit demi sedikit tadi Festival Talun sudah diselenggarakan. Yang kedua, kami kalau ada rapat khususnya dari kelompok saya akan bawa ke kuliner Talun. Saya bawa. Lalu oleh-oleh silahkan hubungin Mas Dali dengan indagnya, dengan dinas indagnya Mas Dali ya. Kita jadi semua sektor bisa ikut mendorong, mensupport. Baik. Jadi pokoknya ini tinggal satu klik promosi ya. Iya, promosi. Iya, oke. Dan sayang sekali nih Mbak Siska, kemudian juga tadi Mamaku Gunawan, Mas Dali, Mas Dani, Kang Juhana dan Pak Camat tadi usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon. Edisi pagi ini nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda, dan tentu Anda di rumah juga ini pasti pemirsa juga penasaran ya berkaitan dengan Talun itu. Dan sebelum saya tutup, silakan Mbak Siska di closing statement pesannya apa untuk pemirsa di rumah, khususnya untuk pemerintah mungkin, silakan. Iya, untuk pemerintah Kabupaten Cirebon khususnya dari mulai eksekutif dan teman-teman di legislatif, ayo kita dorong, kita bantu semua sektor pariwisata di Kabupaten Cirebon, khususnya yang sekarang wisata Talun Ngangeni. Apapun itu bentuk supportnya akan sangat berpengaruh dan akan sangat mendorong bagi kemajuan wisata Talun Ngangeni. Sukses terus wisata Talun Ngangeni, mantap selalu. Oke, silakan Kang Dali, closing statement singkat saja Kang Dali. Ya, intinya kalau misalkan mau berkunjung ke Talun, jangan lupa mampir ke kawasan kuliner yang ada di Talun, dan juga jangan lupa pulangnya bawa oleh-oleh khas dari para pelaku usaha Kecamatan Talun. Oke, silakan Kang Dani. Iya, terima kasih. Kami mohon pemerintah untuk bisa menerbitkan SK desa wisata atau kawasan wisata, karena setahu saya di Cirebon baru 1 yang teresakan bupati dan menyusul ada 2 desa lagi. Sedangkan kalau kita lihat Wonosobo yang tidak terlalu besar sudah 165 desa yang SK bupati, SK wisatanya. Jadi kita pun punya potensi yang tidak kalah. Jadi kami mohon kebijakan pemerintah daerah untuk segera bisa mendorong pengembangan wisata Kecamatan Talun dan khususnya dan Kabupaten Cirebon pada umumnya. Terima kasih. Baik, oke, terima kasih nih Mbak Siska. Kang Dani sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Tadi juga Pak Camat, kemudian juga Mamaku Gunawan, dan juga Kang Juhana. Dan pemirsa, saya juga aturkan terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan interaktif lewat WhatsApp ya.
Dan mohon maaf, ini ada 2 WhatsApp lagi yang belum saya baca. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.